Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 9 akan mempresentasikan atau membuat vlog mengenai sistem informasi akuntansi bagian siklus penggajian. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akrasal Jundi, NIM 2010 1120 1736. Mahasiswa Fakultas Ekonomi Prodi Akuntansi S1. Dan juga rekan saya. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Tisna Juwita Jendate, NIM 201011 201034. Baiklah, di sini rekan saya akan mempresentasikan mengenai slide pertama. Persilakan. Akan mempresentasikan tugas dari kelompok 9 dengan judul Sistem Informasi Akuntansi Penggajian. Dalam suatu perusahaan, manusialah menjadi faktor utamanya, karena manusialah yang berperan dalam menggerakkan perusahaan tersebut untuk maju, bertahan, bahkan mundur. Manusia tersebut dapat menempati tingkat dalam satu organisasi, baik sebagai direksi, manajer, bahkan sebagai karyawan biasa. Setiap orang dalam perusahaan tersebut akan mendapatkan balas jasa atas setiap pekerjaan yang dia lakukan dalam bentuk gaji ataupun upah. Baiklah, dari materi yang disimpulkan oleh rekan saya dapat disimpulkan bahwa sistem informasi akuntansi mendefinisikan penggajian sebagai pembayaran atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh karyawan yang mempunyai jenjang jabatan manajer dan dibayarkan secara per bulan. Baik, selanjutnya ada aktivitas siklus penggajian. Dari beberapa aktivitas siklus penggajian, ada beberapa aktivitas-aktivitas yang terjadi dalam siklus penggajian. Di antaranya adalah pembaharuan file induk penggajian. Dalam aktivitas ini, yang penting dilakukan dalam siklus manajemen personalia yang melibatkan pembaharuan file penggajian untuk menunjukkan kepada berbagai jenis perubahan penggajian. Yang kedua yakni pembaharuan tarif dan pemotongan pajak. Pada bagian ini, penggajian akan melakukan perubahan penyesuaian tarif. Namun, aktivitas ini relatif jarang terjadi, sejauh belum ada pengumuman resmi dari pemerintah yang menyebutkan adanya perubahan tarif pajak yang berlaku. Data waktu kehadiran. Informasi datang dalam berbagai bentuk, tergantung bagaimana bentuk pembayaran terhadap seorang karyawan. Bentuk pembayaran dimaksud seperti skema pembayaran dan peluang untuk menggunakan teknologi informasi. Mempersiapkan penggajian. Pada masing-masing bagian memberikan data tentang jam kerja seorang karyawan selama satu periode. Data ini akan dicocokkan dan kemudian diotorisasi oleh pejabat berwenang pada unit kegiatan tersebut untuk diserahkan ke Departemen Penggajian guna mempersiapkan daftar gaji karyawan yang bersangkutan. Baik, aktivitas selanjutnya dalam siklus penggajian terdapat pembayaran daftar gaji. Dalam pembayaran daftar gaji karyawan dilakukan dengan cara memindah bukukan ke rekening. Namun, ada juga perusahaan yang melakukan pembayaran gaji karyawan dengan cara tunai dengan karyawan yang bersangkutan. Jadi dapat disimpulkan bahwa sistem pembayaran gaji untuk karyawan dilakukan dengan cara tunai dan non-tunai atau bisa disebut dengan transfer. Yang selanjutnya yaitu menghitung kompensasi dan pajak yang dibayar. Dalam hal ini, perhitungan kompensasi dan pajak yang dibayar yakni perusahaan melakukan pemotongan pajak penghasilan karyawan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang terakhir yakni mengeluarkan pajak penghasilan dan potongan lain-lain. Merupakan pembayaran kewajiban bagi pajak penghasilan dan sukarela lainnya dari setiap pegawai. Baik, selanjutnya ada beberapa fungsi dasar pada siklus penggajian. Yang pertama yakni pemrosesan data transaksi tentang aktivitas karyawan. Yang kedua, menjaga aset organisasi. Dan yang ketiga yakni penyediaan informasi untuk pengambilan keputusan. Contoh studi kasus PT Arema Indonesia yang bergerak dalam bidang jasa entertainer. Perusahaan ini memiliki prosedur tersendiri dalam melakukan penggajian setiap karyawannya. Karena pimpinan perusahaan tidak dapat terlibat secara langsung, maka perusahaan membuat prosedur dan yang didukung dengan formulir-formulir serta pencatatan kehadiran para pegawai yang sesuai dengan peraturan perusahaan.
Permasalahan yang dihadapi dalam sistem penggajian ini yakni adanya kemungkinan manipulasi daftar kehadiran para pegawai karena masih dilakukan secara manual. Untuk menghasilkan pengendalian intern yang kuat, harus dibentuk suatu fungsi untuk mengawasi pencatatan waktu hadir dari setiap karyawan. Dengan demikian, para karyawan akan tertutup kemungkinan untuk melakukan penipuan kehadiran. Pada penelitian ini, penulis memfokuskan pada sistem informasi akuntansi penggajian karyawan agar sistem penggajian dapat berjalan dengan baik. Sistem penggajian yang baik dapat mencegah terjadinya penyimpangan atau penyelewengan dan dapat menyediakan data-data yang lebih akurat untuk pengambilan keputusan. Berikut flowchart dari PT Arema Indonesia. Pada kolom yang pertama, bagian karyawan. Pada tahap ini, setiap karyawan dari PT Arema Indonesia akan melakukan absensi sebagai bukti kehadiran. Baik, pada flowchart selanjutnya pada kolom kedua yakni HRD. HRD akan menerima rekapan absen pada karyawan, melakukan proses data gaji, menghitung pajak PPh 21 yang merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji dan lainnya. Setelah menghitung pajak PPh 21, maka dibuatlah slip gaji karyawan dan terakhir HRD akan membuat daftar gaji setiap karyawan di PT Arema Indonesia. Pada kolom yang ketiga, bagian keuangan. Pada tahap ini, daftar gaji yang dibuat oleh HRD akan dikirim ke bagian keuangan untuk dievaluasi sebelum diteruskan ke manajer. Dan pada tahap kelima, tahap selanjutnya yakni pada kolom keempat, yakni manajer, daftar gaji yang dibuat oleh HRD dan telah dievaluasi oleh bagian keuangan akan diserahkan kepada manajer sesuai agar dapat disetujui. Pada kolom kelima, bagian bank. Pada kolom ini, pihak bank akan menerima data sistem payroll di mana setiap data karyawan PT Arema Indonesia yang berhak menerima gaji. Setelah semua proses terlaksana, maka setiap karyawan akan mendapatkan dan mengambil gajinya via rekening bank yang sesuai dengan kebijakan PT Arema Indonesia. Baiklah, demikian presentasi yang kami paparkan dari kelompok 9. Kurang lebihnya mohon maaf, banyak kekurangan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.